bahwa saum itu belum mengantarkan kita kepada takwa. Yang mampu mengantarkan kita kepada takwa adalah syam. Saum itu sekedar mencegah makan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah Masjid Al-Huda yang semoga selalu mendapatkan rahmah, barakah, fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur malam ini memasuki malam yang ke-6. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah ini, di Baitullah ini, di masjid yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini semakin mendekatkan dan menambah semangat kita untuk mengisi bulan Ramadan ini penuh dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa itu bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Sanskerta, upawasa. Jadi upawasa artinya tidak melakukan sesuatu. Misalnya orang biasa minum lalu tidak minum. Tidak minum itu upawasa. Jadi mencegah untuk melakukan perbuatan yang biasa dilakukan. Kata puasa itu kalau kita tilik di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada dua kata atau kalimat. Jadi kalau bahasa Arab itu kalimat, bahasa Indonesianya kata. Kalau bahasa Indonesia kalimat, itu bahasa Arabnya jumlah. Jadi kalimat itu bahasa Arab. Misalnya kalimat terjemah bahasa Indonesianya adalah kata. Kalau pengertian kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya jumlah. Kalimat tanya namanya jumlah istifhamiyah. Kata bait, gitu. Kalimat bait bahasa Indonesianya kata rumah. Jadi begitu. Banyak sekali bahasa Indonesia ini yang diadop dari bahasa Arab. Nah, saya ingin menyampaikan terjemahan kata puasa yang diambil dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis. Itu ada dua, supaya kita bisa menangkap pengertiannya. Kalau kita ngerti, maka kita akan mampu melaksanakan secara benar dan tepat sehingga didapatkan faedah. Bahasa puasa itu bahasa Arabnya adalah ada dua, shaum dan syam. Ya. Ada shaum dan syam.
Shod, wawu, mim, saumun atau as-saumu. Terus ada shod, ya, alif, mim, siyamun. Jadi saum dengan siam diartikan dalam bahasa kita puasa. Nah, ini secara substansi berbeda. Saum dengan siam berbeda. Kalau saum itu meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya orang biasa ngomong lalu tidak ngomong, itu bahasanya saum. Orang biasa makan, kan kebiasaan kita kan makan, lalu tidak makan, itu bahasa Arabnya saum. Biasa minum, biasa berjalan-jalan, lalu tidak berjalan, bahasa Arabnya saum. Berhenti dari berjalan, berhenti dari makan, berhenti dari minum, itu kan kebiasaan kita sehari-hari. Berhenti dari bergerak, bahasanya saum. Saum. Nah, kalimat saum inilah yang kemudian ditarik ke dalam bahasa fikih atau syariah, pengertian secara syariah, yaitu as-saumu al-imsaku anisyai'i wa tarkulahu muaqqatan. Saum, saum adalah meninggalkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan meninggalkannya untuk jangka waktu tertentu. Maka pengertian puasa dalam syariah, dalam fikih itu as-saumu al-imsaku anit ta'am wasyarab wal jima min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Yang disebut dengan saum, bahasa kita puasa, menurut syariah atau fikih, pengertian agama kita adalah mencegah dari tidak makan, tidak minum, tidak mengadakan hubungan suami istri min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenam matahari, dengan catatan disertai dengan niat, ma'an niat untuk melaksanakan syariah puasa. Kalau tidak ada niat tidak sah, tidak jadi ibadah. Karena bisa jadi kita tidak makan, tidak minum, tidak mengadakan hubungan suami istri dari pagi sampai sore, tapi nggak ada niat untuk berpuasa, tidak jadi puasa secara syariah. Sekalipun itu juga puasa atau saum. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sifat kepada Maryam dalam surat Maryam surat ke-19 ayatnya 26. Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maryam kan melahirkan anak tapi nggak punya suami. Itu geger orang itu, orang sekitar pada bertanya, ya. Terus dibilangi sama Allah, makan, minumlah, tenangkan hatimu. Kalau kamu ditanya oleh orang siapapun, maka katakan dalam hatimu, fakuli inni nazartu irrahmani sauman. Saya bertekad, bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahman untuk sauman, untuk saum. Wujudnya falan ukallimal yauma insiya, nggak mau bicara. Hari ini saya bertekad, saya tidak berbicara kepada manusia, nggak akan gubris omongannya orang. Nah, tidak berbicara kepada manusia ini bahasanya saum. Inni nazartu lirrahmani sauman. Nah, itu saum secara yang diartikan puasa. Nah, yang kedua,
saum dalam Al-Quran disebutkan dengan asyam atau siyamun. Ini beda ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu siyam, bukan saum loh ya, tercatat dalam dirimu itu siyam sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan pula pada mereka adalah asyam. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar dengan siyam ini dicapai tingkat makom takwa atau muttaqin. Artinya apa? Bahwa saum itu belum mengantarkan kita kepada takwa. Yang mampu mengantarkan kita kepada takwa adalah siyam. Saum itu sekedar mencegah makan minum, hubungan suami istri dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat, titik. Ya toh, saum itu. Nah, kalau hanya ini saja maka tidak mengantarkan kita kepada takwa. Orang bisa saja ya poso siang hari tapi dosa jalan terus. Poso tapi nyolong, poso tapi ribah. Apakah mencuri itu membatalkan puasa? Tidak. Bapak ibu misalnya puasa pagi sampai sore lalu nyolong, batal nggak puasanya? Tidak batal, tetap sah secara syariah, tapi tidak mendapatkan siyam, tidak bisa mengantarkan puasa yang demikian itu kepada takwa. Yang bisa mengantarkan seseorang kepada takwa adalah siyam. Apa siyam itu? Adalah asyamu al-imsak anisyai wa tarkulahu mutlaqon. Mencegah dari sesuatu dan meninggalkannya secara mutlak sepanjang zaman. Apa itu? Segala perbuatan yang menjauhkan diri kita dari takwa kepada Allah. Oleh karena itu Nabi menegaskan kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju'a wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan siyam, dia hanya mendapatkan saum. Apa wujudnya? Dapatnya hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena hanya saum saja. Nah, hendaknya saum yang kita lakukan, nah, kalau Ramadan berarti kan muaqqatan. Ramadan ini kan zaman sementara saja kan, nanti Syawal sudah enggak, itu dibatasi oleh waktu. Nah, hendaknya puasa saum ini melahirkan kesadaran siyam. Apa itu? Pengendalian diri sepanjang zaman. Agar apa? Agar mengantarkan diri seseorang kepada takwa. Kalau hanya saum tidak mengantarkan kepada siyam, maka saumnya hanya mendapatkan lapar dan dahaga, alias kurang mendapatkan nilai faedah, terjebak kepada lapar dan dahaga. Nah, oleh sebab itu bulan Ramadan ini disebut dengan syahrut tarbiyah, syahrut tadribah, bulan latihan, bulan pendidikan agar lahir pribadi takwa, yaitu mengendalikan segala sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saum yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini ditambah dengan berbagai kegiatan taklim, ditambah dengan kegiatan amalan-amalan sunnah yang lainnya, benar-benar akan mengantarkan pribadi kita kepada asyam sepanjang
zaman, setiap saat, setiap detik, di mana, kapan saja. Itulah siam. Di mana, kapan saja, itulah siam. Inilah yang disebut dengan sabar. Maka asyamu nisfu sabri. Bukan saum loh ya. Bukan saum. Kalau saum itu belum. Kalau siam itulah sebenarnya tengah-tengah atau separuh dari kesabaran. Kenapa? Karena munculnya kemarahan, munculnya ketidakenakan itu setiap saat. Itulah puasa sepanjang zaman. Maka satu bulan penuh ini kita isi dengan latihan, kita isi dengan menempa diri agar benar-benar diri kita nanti keluar pada bulan Ramadan ini, tahun ini akan punya bekal untuk mampu siam takwa sepanjang zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.